Selamat pagi pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya Titi dalam acara UMT TV membahas berita aktual dan terpercaya. Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang semakin besar, remaja yang memasuki masa transisi ke usia dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal ini juga menyebabkan orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental di usia muda? Berikut liputannya. Rikesdas 2018 Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang, yang artinya ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri per harinya. Selain itu, ada 47,7% dari korban bunuh diri itu adalah usia 10 hingga 39 tahun yang mana masuk ke dalam usia remaja dan juga usia produktif. Kondisi ini cukup menjelaskan bahwa Indonesia termasuk darurat kesehatan mental pada anak usia remaja dan juga usia dewasa muda. Saya sempat berkomunikasi dengan Nina Nabita, seorang anak muda yang mengalami masalah kesehatan mental yang sudah dirasakan sejak SMA. Masalah psikis yang ia rasakan ini salah satunya karena tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga Nina merasa kurang adanya kedekatan di antara anak dan juga orang tua. Ya, kalau ditanya asal-usul depresinya dari mana, ya dari lingkungan. Karena lingkungan tuh yang ngebuat aku jadi sandwich generation. Dan waktu saat itu juga aku bekerja seorang diri, di mana aku harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku. Dan aku juga nggak punya tempat buat bercerita, nggak punya teman buat bersharing. Dan di mana orang tua aku tuh masih menerapkan pola asuh hidup pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi orang tua itu harus selalu benar. Saya juga berkomunikasi dengan Devina, seorang anak muda yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai merasa cemas berlebihan tanpa alasan yang jelas. Setiap hari rasanya menakutkan bagi saya, dan saya sering mengalami kesulitan dalam tidur. Saya juga kadang merasa sedih berkepanjangan dan kehilangan minat pada hal-hal yang saya minati sebelumnya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada diri saya saat itu. Awalnya, saya mencoba mengabaikan perasaan-perasaan tersebut dan berharap semuanya akan kembali membaik sendirinya. Namun, pada saat itu kondisi saya semakin memburuk dan saya merasa terisolasi dan gak tahu harus berbicara dengan siapa. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Saya mulai menghubungi beberapa psikolog dan mulai menjalani sesi terapi secara rutin. Alhamdulillah, saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari psikolog. Saya mulai mengenali dan memahami perasaan saya sendiri, serta cara-cara untuk mengendalikan kecemasan pada diri saya. Tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI melakukan penelitian pada Mei 2020 terhadap 393 responden usia 16 hingga 24 tahun di seluruh Indonesia untuk mengetahui permasalahan apa yang biasanya sering dihadapi oleh usia transisi dan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut serta kemana biasanya mereka mencari bantuan. Hasil penelitian menunjukkan 95,4% responden mengatakan pernah mengalami anxiety atau kecemasan, 88% responden pernah mengalami depresi, dan 96,4% responden mengatakan kurang paham bagaimana caranya mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Dari hasil survei kami mendapatkan bahwa adanya mereka mengalami permasalahan kesehatan mental jiwa seperti kecemasan dan gejala-gejala lainnya seperti anxiety, terus untuk gejala lainnya seperti mood yang naik turun yang berujung atau nantinya berakibatkan menjadi depresi. Meskipun remaja pada periode transisi ke dewasa muda rentan mengalami gangguan kesehatan mental, tapi ternyata tidak banyak yang mengakses layanan kesehatan mental. Ini cukup menjadi tantangan karena terdapat 0,29 psikiater dan 0,82 psikolog yang tersebar per 100.000 penduduk di Indonesia.
Studi yang dilakukan oleh tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja FKUI mencatat terdapat 99,2% responden berharap bahwa layanan kesehatan mental dapat menjamin kerahasiaan, serta 96,4% responden mengatakan bahwa layanan kesehatan tidak menghakimi, dan 84,5% responden mengatakan bahwa layanan kesehatan ini dapat dilakukan secara daring. Semua bentuk upaya untuk mencegah masalah besar di kemudian hari. Jika tidak ditangani terstresor dengan baik, nantinya akan menjadi masalah yang lebih besar. Depresi ini nantinya menimbulkan masalah perilaku menyalahkan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Bisa jadi masalah yang lebih besar, dia bisa mengalami perilaku bunuh diri, atau yang lebih besar gangguan jiwa bisa dinamakan seperti skizofrenia. Ketika stres sulit diatasi dengan kapasitas diri, ada tempatnya untuk berkonsultasi ke layanan profesional, biasanya ke psikolog atau psikiater, dan nantinya akan ada intervensi dalam bentuk konsultasi, psikoterapi, atau terapi obat-obatan atau yang biasa disebut psikofarmaka. Sebagai orang tua dan guru yang mendampingi remaja ke masa transisi dewasa muda, harus tetap menjaga komunikasi sambil melihat apakah ada perubahan emosi dan juga perubahan perilaku pada remaja. Beri mereka kesempatan untuk mengenali dan memvalidasi perasaan mereka agar mereka bisa dengan mudah bercerita masalah apa yang sedang mereka hadapi. Nurul Rahmadina, Tangerang.